Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan ya, khususnya dari Direktorat SMK, lalu Bapak Ibu narasumber, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta webinar dalam kegiatan ini. Mungkin sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan dengan mengucap puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan ridhonya kita diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat hadir mengikuti acara kegiatan webinar pengelolaan ijazah SMK sesi 2 yang dilaksanakan pada hari ini hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Mungkin pada kesempatan kali ini eh, saya ini tim dari Pusdatin ya, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyampaikan materi terkait pengelolaan data induk ijazah. Ya, mohon izinkan ya, akan share, mohon izin untuk share materi ya. Ya, Bapak Ibu. Pengelolaan data induk ijazah ini merupakan subsistem ya. Jadi subsistem dari data induk pendidikan. Nih, data induk ijazah ini termasuk bagian ya dari data induk pendidikan yang ada yang dikelola oleh kementerian ya seperti itu. Topik bahasan yang akan dibahas yang pertama terkait dasar hukum, lalu ada terkait kebijakan tata kelola data induk ijazah, ada tahapan penerbitan ijazah ya, eh, terkait peran dan alur proses bagaimana terkait penerbitan ijazahnya, lalu ada verifikasi dan validasi data, dan selanjutnya ada pengenalan fitur dan fungsi ya untuk terkait pengelolaan data ijazahnya gitu. Dasar hukum pengelolaan data induk ijazah atau mungkin yang ini juga yang yang dijadikan sebagai dasar saat ini ijazah yang berbentuk sebagai ijazah elektronik ya ada Peraturan Menteri Nomor 58 tahun 2024 ini mengatur tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di mana pengelolaan data itu harus dengan prinsip validitas, akurasi, dan legalitas ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sartana tadi ya, dari Direktorat SMK. Mekanisme kontrol terintegrasi dalam penetapan peserta didik tingkat akhir yang diproyeksikan sebagai penerima ijazah agar terselenggara secara optimal dan akuntabel. Di mana ini ya data peserta didik tingkat akhir itu bersumber dari sistem pendataan Dapodik dan EMIS ya. Dapodik yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, eh, inputan dari EMIS itu dari Kementerian Agama, di mana yang menjadi peserta didik tingkat akhir inilah yang akan mendapatkan ijazah elektronik atau e-ijazah ya, nomor ijazah saat ini seperti itu. Ini strategi pembangunan tata kelola data induk ijazah ya. Jadi di mana besarannya itu adalah data induk pendidikan nasional ya. Data induk pendidikan itu ya ada data satuan pendidikan, ada data peserta didik, ada data PTK ya, pendidikan dan tenaga kependidikan. Lalu ada juga data badan hukum atau yayasan ya, yayasan pendidikan. Di mana data induk ijazah ini adalah bagian ya, bagian dari data induk pendidikan kan, karena yang mendapatkan ijazah ya pastinya untuk saat ini karena tahun pertama kan nggak semua yang ada peserta didik itu apa
punya ijazah ya nanti gitu. Yang masih saat ini kan masih tahap akhir peserta didik tingkat akhir dulu di mana data induk ini data induk ijazah bagian dari data induk pendidikan gitu ya. Pembangunan data induk ijazah ini apa di dokumentasi dan integrasi ijazah itu dilakukan pada awal awalnya itu adalah tahun 2024 2025 ya, tahun ajaran ini dimulai adanya ijazah elektronik di mana dilakukan verbal ijazah ya, verbal ijazahnya ini ada pembangunan dibangunlah suatu sistem ya atau mekanisme tata kelola data induk ijazah yang mungkin kita hampir semua sudah tahu ya mungkin ini karena SMK juga pastinya sudah banyak yang memproses ya ini karena proses perpanjangan ya sebenarnya ini ada aplikasi atau laman ya manajemen ijazah dan untuk apa aplikasi sendiri yaitu portal e-ijazah seperti itu di mana pengelolaan data induk ijazah ini kalau kita lihat dia di aplikasinya itu disediakan tiga laman atau dashboard seperti itu ya. Tiga laman atau dashboard. Yang pertama kita namai sebagai dashboard di mana dashboard ini yang menampilkan validasi data ya dan residu data peserta didik tingkat akhir. Jadi kalau dashboard ini ibaratnya untuk memantau siapa-siapa dari peserta didik tingkat akhir itu yang masuk sebagai data yang valid yang nantinya akan diterbitkan ijazah elektroniknya ya, e-ijazahnya atau mana siswa yang masih masuk sebagai data residu. Kalau masih masuk ke residu berarti tidak bisa diproses untuk diterbitkan e-ijazahnya seperti itu. Lalu ada juga aplikasi manajemen ya. Jadi kalau dashboard untuk memantau, kalau manajemen ini sifatnya aplikasi yang bisa Bapak Ibu apa lakukan mekanisme pengelolaannya di manajemennya, di mana untuk menentukan anak ini itu nanti pada akhirnya bisa mendapatkan ijazah atau tidak lulus atau tidak itu mekanismenya ada di aplikasi manajemen ini gitu ya. Jadi aplikasi manajemen ini merupakan mekanisme penetapan kelulusan peserta didik dan pengajuan penerbitan ijazah dengan verifikasi SPTJN. Jadi pengelolaannya. Kalau dashboard itu hanya untuk menampilkan untuk kontrolnya gitu, kontrol datanya gitu ya, seperti itu. Di mana manajemen ini itu untuk pengelolaannya, untuk memproses agar peserta didik tersebut bisa mendapatkan e-ijazah seperti itu. Lalu ada juga ini laman ya, ini aplikasi portal di mana portal e-ijazah ini portal publik untuk mengakses dan memeriksa keabsahan ijazah secara transparan. Jadi, jika sudah data peserta didik tingkat akhir itu sudah dikelola di manajemen dan sampai akhirnya mendapatkan nomor ijazah ya, nomor ijazahnya. Nanti kalau sudah valid dan memang sudah mendapatkan ijazah untuk mengecek keabsahan apakah anak tersebut untuk mengecek keabsahan ijazah elektroniknya itu bisa menggunakan laman portal ini ya, portal ijazah seperti itu. Ini kalau dari tiga laman ini ya, tiga laman ini itu kalau kita lihat di aplikasinya itu kita satu tempat itu ada di atasnya itu ada tiga menu seperti itu yang menunjukkan dashboard, manajemen pengelolaannya dan portalnya seperti itu. Lalu ini adalah sistem tata kelola ijazah di mana untuk bisa mendapatkan ijazah ya otomatis pertama yang dilakukan satuan pendidikan harus melakukan entry atau input data ya. Input data, baik dari Dapodik atau EMIS ya ini karena yang satuan pendidikan ya yang melakukan input datanya. Lalu BAN ini karena dalam peraturan menteri terkait ijazah ini ada pernyataan bahwa yang bisa
melakukan penerbitan e-ijazah ini adalah sekolah terakreditasi. Makanya entry-nya ini ada Dapodik dari dan EMIS ini terkait untuk data peserta didik dan kepala sekolahnya ya. Lalu untuk PAN ini terkait inputan dari sisi akreditasi satuan pendidikan. Di mana dari entrian data tersebut nanti akan masuk sebagai data induk pendidikan ya. Nah, untuk data induk pendidikan ini tuh tidak semua yang ada di data induk pendidikan itu akan dijadikan sebagai data yang untuk pengelolaan sebagai sistem tata kelola ijazah ya. Yang masuk yang yang dijadikan referensi gitu ya untuk pengelolaan ijazah ini ada dari data satuan pendidikan yang ada SK operasional, lalu akreditasi dan NPSN-nya ini yang nanti akan dari variabel dari satuan pendidikan yang akan masuk dalam tata kelola ijazah. Lalu untuk variabel yang ada di peserta didik ini ada nama, tempat tanggal lahir, dan NIK. Dan ini harus sesuai dengan data kependudukannya, sesuai dengan data kependudukan. Ini acuannya akte lahir, ijazah sebelumnya, lalu atau KK kartu keluarga ya. Tadi materi data kependudukan sudah disampaikan sebelumnya, narasumber sebelumnya ya Pak Gede Gustas seperti itu. Lalu dari data induk satuan pendidikan ya dan peserta didik ini ya variabel-variabel yang terkait dengan tata kelola ijazah ini nanti akan diambil ya di mana akan masuk dalam subsistem Verval calon penerima ijazah ya ini masuk ke dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir ini sebagai apa acuan awal gitu ya sebenarnya kontrol awal terkait peserta didik tingkat akhir ini karena yang akan mendapatkan ijazah ini apakah datanya sudah valid atau masih masuk ke residu gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah valid dalam dashboard ini berarti nanti bisa bisa dilakukan SK penetapan dan bisa di SPTJM kan agar bisa mendapatkan ijazah. Kalau masih residu berarti harus diperbaiki melalui mekanisme pendataan yang ada ya. Jadi kalau misalnya ya macam-macam ya nanti tidak validnya itu karena apa? Kalau misalnya terkait data peserta didiknya mungkin bisa diperbaiki dari aplikasi Virtual PD atau dari Dapodik atau dari EMI seperti itu. Kalau misalnya data PTK-nya dari data kepala sekolahnya berarti ya harus diperbaiki di Virtual SP atau di Dapodiknya seperti itu. Kalau misalnya akreditasinya berarti perlu dikonfirmasi ke BAN kalau memang ada ketidaksesuaian gitu ya akreditasi dari satuan pendidikan tersebut. Jadi dari data yang data kontrol ya yang ditampilkan di dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir nanti akan masuk untuk ke pengelolaan penerbitan e-ijazahnya ya. Itu masuk ke subsistem manajemen ijazah. Lalu jika sudah pengelolaan untuk mekanisme penerbitan e-ijazahnya itu sudah selesai, sudah sampai di SPTJM kan dan disetujui dinas, selama 3 hari itu setelah persetujuan dari dinas nanti akan muncul nomor e-ijazahnya gitu. Nah, ketika sudah muncul nomor e-ijazahnya, maka itu bisa data e-ijazah tersebut akan masuk ke portal portal ijazah ya. Ini untuk akses data induk ijazah ini oleh publik. Jadi peserta didik sendiri nanti bisa mengakses ke portal e-ijazah nanti ya, seperti itu. Lalu ini adalah ekosistem tata kelola data induk ijazah ya. Jadi yang pertama ya pastinya harus di entry ya. Di entry tadi ya kalau peserta didiknya berarti harus masuk di Dapodik atau EMIS ya gitu ya. Lalu ini ada kepastian calon penerima. Jadi kepastian calon penerima ini dia pas, pasti bisa untuk proses selanjutnya gitu ya bisa mendapatkan e-ijazah harus dia valid DNS dulu gitu ya. Jadi DNS itu data nominasi sementara. Data nominasi sementara ini perolehannya itu dari tadi data yang valid gitu ya. Entah valid dari sisi satuan satuan pendidikan yang sudah terakreditasi
Dan juga dia juga harus peserta didik tersebut itu secara data kependudukan itu valid dan secara NISN atau nomor induk siswa nasionalnya itu juga valid. Jadi dia anak itu benar-benar terdata di dalam apa datanya itu memang harus valid dari sisi data peserta didik itu sendiri dan satuan pendidikannya gitu ya secara akreditasi gitu. Nanti kalau kalau memenuhi kriteria tersebut nanti akan masuk ke valid DNS. Tapi kalau ada yang masih residu gitu ya, masih belum valid gitu nanti akan masuk ke residu DNS. Jadi yang masuk ke DNS dan residu DNS ini adalah yang dari data peserta didik tingkat akhir ya, seperti itu. Baik entah entah peserta didik tingkat akhir kelas 12 atau kelas 9 atau kelas 6 gitu ya. Lalu di mana eh, dari DNS ini gitu ya, data nominasi sementara itu secara data valid ya gitu. Nanti akan dikelompokkan lagi masuk ke DNT dan residu DNT, di mana kalau dia sudah DNT data nominasi tetap itu berarti sudah di SPTJM kan seperti itu. Nanti kalau yang masih residu DNT berarti masih belum sampai prosesnya selesai gitu ya, belum sampai ke SPTJM seperti itu. Di mana nanti komponen variabel data ya yang akan muncul di e-ijazah itu ada 14 ya. Tahap satu DNS ya, yang warna kuning itu diperoleh dari tahap satu DNS ya, nama sama sampai NISN karena itu data yang input awal tadi baik di Dapodik atau di EMIS. Lalu untuk yang nomor 7 dari nomor ijazah, nomor SK penetapan kelulusan sampai program keahliannya itu itu adalah munculnya pada tahap 2 ya, karena setelah lulus, setelah mendapatkan ijazah, baru variabel-variabel itu melekat pada data peserta didik tersebut. Seperti itu. Berikut adalah tahapan penerbitan ijazah ya. Yang pertama adalah pemutakhiran data SP dan PD ya, gitu ya. Jadi peserta didik yang akan lulus itu ya peserta didik tingkat akhir gitu ya. Jadi datanya harus dimutakhirkan ya, baik data peserta didik dan satuan pendidikannya harus dipastikan ya. Benar-benar memang valid, sudah sesuai nama nomenklaturnya dari satuan pendidikan tersebut. Nanti setelah datanya dilakukan pemutakhiran gitu ya, nanti akan masuk ke daftar nominasi sementara atau DNS. Selanjutnya, kalau sudah masuk ke DNS ya, DNS yang valid DNS nanti bisa dilakukan penetapan kelulusan peserta didik dan tahap keempat selanjutnya setelah dilakukan penetapan kelulusan ya, ditetapkan SK penetapan mana yang akan lulus dan tidak seperti itu ya. Nah, dari SK penetapan tersebut itu maju ke langkah berikutnya ya, siapa yang akan lulus nanti, itulah peserta didik yang ditandatangani oleh kepala sekolah, kepala satuan pendidikan. Nanti dari hasil SPTJM itu akan masuk ke langkah selanjutnya, peserta didik tersebut akan menjadi daftar nominasi tetap atau DNT gitu ya. Dan untuk selanjutnya baru setelah tahap DNT selesai nanti akan dilakukan penerbitan ijazah ya. Di mana untuk terkait terkait pemutakhiran data sampai pada proses DNS itu ya, itu valid DNS itu prosesnya itu ada di Dapodik, ada di EMIS, ada di Verval PD, dan tampilnya itu kontrolnya ada di dashboard ijazah ya gitu. Untuk pengelolaan dari ketika sudah data itu sudah valid DNS gitu ya, itu bisa dikontrol, dilihat nanti kalau memang valid akan masuk ke manajemen ijazah dan itulah proses proses untuk bisa melakukan penerbitan e-ijazahnya ya, nomor ijazahnya seperti itu. Selanjutnya, ini adalah peran dan kewenangan dalam pengelolaan ijazah ya, di mana ada beberapa ya yang punya peran, salah satunya satuan pendidikan, lalu ada dinas, kementerian atau atasé pendidikan, lalu ada direktorat dan ada Pusdatin gitu ya. Di mana untuk satuan pendidikan apa dalam pengelolaan ijazah ini adalah
memutakhirkan data peserta didik ya, yang bisa dilakukan di entah di Dapodiknya atau di Perval PD gitu ya seperti itu. Nanti tergantung permasalahannya apa itu yang nanti silahkan disesuaikan seperti itu. Lalu yang kedua harus memeriksa data kepala sekolah nanti karena kepala sekolah ini yang akan melakukan penandatanganan ya. Salah satunya penandatangan ijazahnya nanti seperti itu. Lalu menetapkan status kelulusan PD gitu ya. Jadi nanti yang menetapkan ini tuh peserta didik ini lulus atau tidak juga satuan pendidikan dari satuan pendidikan dan mengubah SPTJM gitu ya. Lalu ada peran dari dinas atau kementerian atau atas pendidikan ya, memastikan di mana dinas ini harus memastikan data SP ya, data satuan pendidikan dari sisi akreditasi ini sudah sesuai atau enggak gitu ya, dari sisi nomenklatur atau penamaan satuan pendidikan tersebut dan kepala sekolahnya gitu ya, jangan sampai nanti yang muncul di manajemen ijazah itu sebenarnya apa mungkin sudah ganti atau seperti apa gitu lah. Itu yang dipastikan oleh dinas ya. Tuh. Lalu ada menetapkan relasi legalitas atau induk bagi satuan pendidikan yang tidak terakreditasi. Jadi sesuai Permendikbud bahwa yang bisa melakukan penerbitan e-ijazah itu adalah sekolah yang terakreditasi. Nah, untuk saat ini kan ada juga sekolah yang tidak terakreditasi. Lah, bagaimana? Nah, ini adalah peran dinas harus melakukan relasi legalitas atau mengindukkan sekolah-sekolah tersebut ya. Ya ini kewenangannya dinas yang mau diindukkan ke mana atau mau direlasi legalitaskan ke mana seperti itu. Lalu ada melalui validasi SPTJM-nya dilihat lagi gitu ya, dipastikan lagi gitu ya, diverifikasi. Nanti yang melakukan approval itu juga dari sisi dinas. Gitu. Lalu ada membuat laporan rekapitulasi SPTJM gitu ya. Nanti kalau sudah semua, nanti dinas harus melakukan membuat laporan rekapitulasi SPTJM gitu ya. Ini dari ada sisi kementerian karena ada kan pilihannya ada dinas, kementerian sama atas pendidikan karena ada sekolah yang seperti SPK ya, Satuan Pendidikan Kerjasama itu memang langsung di bawahnya kementerian. Lalu ini ada direktorat ya, ini direktorat kementerian ya, Kementerian Pendidikan Dasar. Ini eh, perannya dalam pengelolaan ijazah ini adalah memeriksa laporan rekapitulasi SPTJM per wilayah. Jadi kalau dinas dinas pendidikan sudah membuat laporan gitu ya, membuat laporan SPTJM ini dinas apa direktorat yang melakukan pemeriksaannya gitu ya seperti itu. Lalu melakukan kontrol verbal dalam rangka penerbitan ijazah gitu ya. Jadi mungkin salah satunya ya dengan acara ini ya, dengan webinar ini untuk mengontrol jangan sampai ada siswa yang sampai ketinggalan gitu ya, tidak mendapatkan ijazah seperti itu. Lalu untuk peran dari sisi Pusdatin ya, Pusdatin Kementerian Pendidikan ya, Kementerian Pusat, salah satunya adalah menerbitkan DNS ya tadi DNS karena di apa yang melakukan dari sisi melakukan verifikasi ya dia masuk DNS atau enggak ini adalah dari sisi Pusdatin ya ini by system. Lalu menerbitkan DNT-nya. Jadi kalau sudah prosesnya sudah selesai semua sampai SPTJM gitu ya, nanti menerbitkan DNT, lalu menerbitkan nomor ijazah ya berdasarkan hasil verbal SPTJM ya tadi. Kalau sudah disetujui dinas ya berarti nanti akan terbit nomor ijazahnya gitu ya. Lalu melakukan kontrol ya proses verbal e-ijazah. Nah ini adalah peran dan alur proses ya dalam manajemen ijazah. Ini di mana satuan pendidikan itu yang pertama ya yang dilakukan adalah menetapkan kelulusan peserta didik. Lalu setelah ditetapkan kelulusan itu mengunggah SPTJM-nya ya. SPTJM ini satu satuan pendidikan cukup satu saja gitu ya. Setelah itu berarti mencetak ijazahnya kalau memang sudah mendapatkan nomor e-ijazah ya. Tuh. Lalu dari sisi dinas atau kementerian atau atase itu adalah verbal SPTJM
Jadi kalau sudah satuan pendidikan sudah mengunggah SPTJM, dinas bisa melakukan verval ya, verifikasi validasi SPTJM-nya di approve atau ditolak. Gitu. Disetujui atau ditolak, gitu ya, tergantung dari sisi dinasnya ya, yang punya keputusan itu. Lalu selain itu juga membuat rekap SPTJM. Lalu dari sisi Pusdatin adalah awalnya adalah menerbitkan DNS, lalu menerbitkan DNT, lalu selanjutnya adalah menerbitkan nomor ijazah. Ya. Untuk kewenangan satuan pendidikan ya, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya ini sesuai kewenangannya ya ada apa eh, kewenangannya ada di SD, itu sekolah dasar, ada SMP, lalu PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan ada SKB. Ini ada di bawahnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya. Lalu untuk Dinas Pendidikan Provinsi ini kewenangannya ada untuk Satuan Pendidikan SMA ya, SMK dan SLB. Lalu ada satuan kerja pada kementerian itu adalah seluruh bentuk satuan pendidikan kerjasama gitu ya, sekolah-sekolah SPK gitu ya. Dan untuk atasnya pendidikan ini untuk sekolah Indonesia yang ada di luar negeri ini. Nanti yang manajemen ijazahnya ada di atas pendidikan. Gitu. Ini kecuali wilayah di Papua ya, kewenangan SMA dan SMK sekarang masih berada di pemerintahan kabupaten kota seperti itu. Lalu verifikasi dan validasi data. Apa saja data yang terkait untuk pengelolaan ijazah ini adalah ada data peserta didik, ada data kepala sekolah, dan ada satuan pendidikan, di mana eh, validasi atau verifikasi validasi data peserta didik ini yang bisa nantinya yang akan dijadikan sebagai untuk dapat diterbitkan ijazahnya ini adalah dari sisi NISN, yaitu NISN-nya itu harus valid ya, unik dan tidak kosong. Lalu dari sisi identitas ini harus padan dengan Dukcapil Pusat karena tadi disampaikan ya narasumber dari Kemendagri bahwa Kementerian Kementerian Pendidikan ya kementerian kita ini sudah terintegrasi sudah melakukan integrasi ya dari apa dengan terkait data kependudukannya seperti itu. Jadi kita harus data kependudukan yang memang harus mengacu dengan data yang ada di Dukcapil Pusat seperti itu. Lalu dari sisi kepala sekolah juga harus valid. Kenapa? Karena kepala sekolah ini nanti yang akan melakukan penandatanganan terkait ijazah ini. Jadi ada perannya gitu ya, kepala sekolah itu gitu. Banyak ya perannya seperti itu. Jadi yang harus dipastikan untuk valid valid datanya dari sisi kepala sekolah itu adalah keterisian jabatan kepala sekolah atau penugasan pelaksana tugas kepala sekolah. Jadi yang bisa menandatangani ijazah ini, yang bisa memproses ijazah ini adalah kepala sekolah definitif atau PLT seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu juga yang sudah membaca panduan ya, panduan dari ijazah gitu ya, disebutkan seperti itu ya. Lalu dipastikan nama kepala sekolahnya ini harus valid ya. Jadi ya harus sesuai gitu. Lalu ada gelar pendidikan atau gelar akademik di mana nama kepala sekolahnya tadi kan mengacu pada data Dukcapil. Banyak data Dukcapil itu kan nggak ada gelarnya ya, nggak ada gelar akademiknya gitu. Oleh karena itu, sedangkan dalam ijazah dalam dalam dokumen ijazah itu diperbolehkan atau diperkenankan ya kepala sekolah itu apa muncul gelar akademiknya gitu. Makanya dalam manajemen pengelolaan ijazah ya dalam aplikasi manajemen ijazah itu ada menu yang untuk mengatur gelar akademik kepala sekolah seperti itu Bapak Ibu. Lalu verifikasi dan validasi data dari sisi data satuan pendidikan atau sekolah itu yang perlu dipastikan adalah nomenklatur atau nama satuan pendidikannya ya seperti itu dan akreditasi gitu. Dan, dan akreditasi ini itu datanya itu dari Kementerian Pendidikan itu mengajunya adalah data dari BAN seperti itu dari Badan Akreditasi Nasional seperti itu. Ini adalah contoh ya
kasus peserta didik tidak memiliki NISN gitu. NISN-nya kosong. Jadi untuk salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah itu adalah datanya, itu data peserta didik itu harus valid ya, NISN-nya gitu. Nah ini kan valid, kalau kosong kan berarti tidak valid ya, tidak punya NISN gitu. Syarat untuk mendapatkan NISN itu jika peserta didik peserta didik yang masih pada jenjang PAUD atau SD sederajat itu akan terbit otomatis NISN-nya dengan syarat bahwa data datanya nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan jenis kelamin ini harus sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi kesesuaian Dukcapil ini ya harus sesuai, harus 100% semua. Nanti kalau masih dari jenjang PAUD sederajat atau SD sederajat, itu nanti akan muncul otomatis. Tapi kalau misalnya sudah masuk pada jenjang SMP sederajat atau SMA sederajat, itu ini tidak akan muncul otomatis NISN itu karena dianggap kan sudah pernah punya ya, sudah pernah punya NISN gitu. Nah, bagaimana untuk melakukan apa? Bagaimana agar NISN itu valid gitu ya, bisa bisa punya NISN gitu. Nah, ini harus dipastikan dulu data Dukcapilnya dulu ya valid ya. Jadi ya nama, tempat tanggal lahir itu harus valid Dukcapil, kesesuaian dengan Dukcapil. Nanti bisa diajukan penerbitan NISN tingkat lanjut seperti itu dengan melampirkan ijazah sebelumnya. Jadi kalau misalnya jenjang SMP sederajat ya berarti ijazah SD yang dilampirkan, ijazah SD sederajat. Kalau ini kan SMK ya, berarti yang dilampirkan adalah ijazah SMP sederajat seperti itu. Ini adalah contoh data peserta didik yang tidak padan dengan Dukcapil pusat. Nah, terus ini apa? Kalau ini adalah tampilan, tampilan yang bisa dilihat dari aplikasi Verval PD. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari sisi quality control itu Bapak Ibu yang sebagai akun ya, yang punya akun gitu dari operator satuan pendidikan atau operator dinas itu bisa mengecek ini ya gitu ya. Jadi nanti dilihat dari quality controlnya ini adalah di mana nanti quality controlnya ini menunjukkan apa data kevalidan data gitu ya dari sisi rombel, dari segi NSN dan dari sisi hasil integrasi dengan Dukcapil gitu ya. Nanti dari sisi Dukcapil apa dari sisi data Dukcapilnya ini diperhatikan. Kalau misalnya masih nol semua ya berarti harus diperbaiki gitu ya, diperbaiki sampai ini kalau seperti ini itu kalau masih nol semua berarti NIK-nya ini memang yang belum dipadankan atau tidak ditemukan gitu ya. Jadi yang diinput di Dapodik atau di emis itu mungkin NIK-nya masih yang memang nggak sesuai, nggak ada di Dukcapilnya. Nah itu harus dipastikan nanti harus diperbaiki, diperbaiki agar datanya itu nanti yang diinput yang perbaikannya itu sesuai dengan Dukcapil. Kalau NIK-nya sesuai Dukcapil nanti baru bisa dipadankan ke Dukcapilnya seperti itu. Dan data-data yang tidak valid ini yang harus diperbaiki gitu, Bapak Ibu. Lalu ini ada pengelolaan residu data ya, eh, di mana ada terkait NISN kosong. NISN kosong tadi sudah saya sampaikan ya bahwa NISN kosong yang SD sederajat, SMP apa PAUD sederajat itu akan terbit otomatis jika datanya tadi ya data kependudukannya itu valid dengan Dukcapil, otomatis gitu ya akan terbit. Tapi kalau yang sudah jenjang SMP sederajat atau SMA sederajat itu tadi ya mekanismenya lewat aplikasi Verval PD nanti diajukan penerbitan NISN tingkat lanjut seperti itu. Ini kalau berarti semuanya ya dari sisi yang tadi walaupun SD walaupun SMP yang masih NISN-nya kosong syarat untuk bisa mengajukan NISN itu ya memang harus datanya harus data kependudukannya itu harus valid dengan Dukcapil seperti itu. Hari ini ya contoh kasus yang tadi ya ketika dia NISN-nya itu tidak valid. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti ini apa dari sisi keunikan NISN-nya ini yang dicentang merah itu adalah yang ganda ya. Di, mengapa? Berarti anak ini kan enggak, ini namanya kan sama ya, Ukasa Firdaus dengan NISN 3066 itu dia itu ternyata tercatat aktif di SPM Ulia Nur Nur El Haq ya. Ini kelas 10 gitu ya.
kelas 10 SMA kelas 1 ya. Lalu ternyata Ukasa Firdaus ini masuk juga tercatat juga aktif dia ya. Keaktifannya itu bisa dilihat ya, siswa aktif gitu. Kelas 10 juga PKBM Al Hidayah. Nah, ini kan nggak mungkin ya ada satu anak dengan nama yang identik sama, bisa jadi ya memang data kependudukannya juga bisa jadi ya memang sama gitu ya, sama semua, tapi dia tercatat di dua tempat kan nggak mungkin ya satu anak itu sekolah di dua tempat gitu. Nah, inilah yang perlu dikoreksi atau perlu dilakukan validasi lagi ya itu, dilakukan pembenaran lah, perbaikan data itu. Harus dipastikan anak ini itu ada di mana yang nantinya agar datanya itu unik gitu ya, datanya itu valid gitu ya dari sisi ini. Iya. Nah, ini pengelolaan residu data ya. Ini caranya jika NISN-nya itu tadi contohnya ya, contoh tampilannya di Verval PD, jika NISN ini ganda di mana dua-duanya ini siswanya aktif gitu ya, itu bisa dilakukan eh, penyelesaiannya itu yang pertama adalah operator satuan pendidikan mengeluarkan salah satu data. Jadi harus dipastikan ini di mana anaknya kan ya harusnya di satu tempat saja ya. Berarti yang kalau yang memang anak itu yang satunya hanya data yang tinggal memasukkan data ya anak itu memang tidak di situ ya. Berarti operator satuan pendidikan tersebut harus dengan rela melakukan mengeluarkan salah satu data itu ya. Baik apa dari sisi pendataan ya, emis atau dapodiknya harus dikeluarkan. Nah, kalau misalnya sudah mentok ternyata satuan pendidikan itu tidak tidak mau mengeluarkan lah itu mungkin bisa dilakukan di aplikasi Verval PD itu dengan melampirkan SK kepala sekolah gitu ya. Melampirkan SK kepala sekolah di mana menyatakan bahwa siswa tersebut itu aktif di sekolah kami gitu ya, di sekolah apa gitu ya, NPSN-nya berapa. Nanti diajukan lewat mekanisme di Verval PD itu pengeluaran siswa gitu ya. Tapi Tapi untuk yang sekolah yang memang di naungannya tetap Kemendikbudrismen, memang diharapkan tetap keluarnya tetap lewat lewat entry datanya, lewat aplikasi Dapodiknya gitu. Nanti takutnya kalau misalnya kalau tidak dengan sengaja kan, kalau sifatnya ini dikeluarkan kan dia itu kayak mengeluarkan paksa gitu ya. Nah, takutnya nanti yang satu kalau misalnya tetap memasukkan sinkron lagi ya tetap lagi gitu, seperti itu gitu. Jadi memang kalau yang dari ke sekolah Kementerian Pendidikan memang diharapkan keluarnya tetap dimutasikan dari Dapodiknya ya, dinonaktifkan seperti itu. Lalu kalau misalnya NISN-nya kasusnya NISN ganda di mana aktif dan tidak aktif gitu ya. Yang satunya aktif, yang satunya sudah tidak aktif gitu kan. Mungkin karena memang anak itu mutasi gitu ya, seperti itu. Nah, itu ada mekanisme juga di Verval PD itu di mana admin dinas bisa melakukan pengajuan merger data yang nantinya secara sistem akan masuk ke antrian approval di Verval PD ya ke Pusdati nanti dari sisi pusat, dari Kementerian Pusat, Pusdati nanti yang akan melakukan eksekusi atau approval ya gitu, verifikasi, validasi lagi, memang benar nggak, memang ini anak yang sama atau enggak gitu ya, atau jangan sampai malah yang tidak aktif ini yang kelasnya sudah kelas siswa tidak aktifnya itu sudah kelas 12 tapi diaktifkan lagi di kelas 11. Nah, itu kan nggak mungkin ya gitu ya, masa sudah lulus kelas 12 terus aktif lagi lah, itu banyak sekali pengajuan merger tapi seperti itu ya, otomatis kami akan melakukan penolakan gitu ya, nggak akan disetujui seperti itu. Lalu ada juga salah satu kasus ya di mana NISN itu tidak valid, itu adalah kasus NISN ganda di mana satu NISN digunakan beberapa peserta didik. Ini kasus ini itu biasanya terjadi pada peserta didik kembar gitu ya. Ini nanti penyelesaiannya itu yang satu orang menggunakan NSN yang sudah ada, nanti yang satu orangnya lagi, kalau misalnya kembar ya, NSN-nya itu sama gitu ya. Nah, ini bisa pengajuan penerbitan NSN ke Pusdatin ya, seperti itu. Dan hal itu tetap ya dapat diterbitkan dengan syarat ya harus datanya padan dengan Dukcapil gitu ya. Nah, datanya apa data memang data Dukcapil itu tadi ya yang disampaikan Pak Pak Gusta tadi ya bahwa jantungnya
Indonesia gitu ya, contohnya Indonesia ya datanya gitu. Semuanya tetap merujuk ke situ gitu. Lalu ada pengelolaan residu data ya, di mana terkait satuan pendidikan ini apa apa saja yang bisa dilakukan ya terkait pengelolaan data residu itu. Ada pengajuan NSN baru, ada klaim NSN, ada pemutakhiran data identitas, lalu penyelesaian residu NSN, verbal rekam didik, lalu ada nilai rapor atau e-rapor ya. Lalu ada verbal rekam didik dan nilai rapor akan ditambahkan sebagai variabel validitas data induk ijazah untuk pengelolaan berikutnya. Jadi ini harus diperhatikan ya oleh satuan pendidikan karena hal ini yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikannya. Jadi mekanismenya ada di satuan pendidikan seperti itu. Lalu untuk peran peran dinas pendidikan ya, nanti ini untuk terkait pengelolaan residu data nanti yang efeknya akan ke e-ijazah ya, ijazah elektronik itu yang pertama adalah memantau dan mendorong percepatan penyelesaian residu peserta didik dan satuan pendidikan ya. Jadi harus dikontrol tuh. Jangan sampai ada data peserta didik dan satuan pendidikannya yang masih masuk residu gitu. Lalu memproses penanganan residu tadi di mana kalau misalnya sud- peserta didik yang tadi ya, yang ini misalnya ganda tadi, itu statusnya aktif dan tidak aktif, itu harus silahkan untuk dilakukan pengajuan merger gitu ya. Ini by sistem ya. Ini yang bisa melakukan adalah admin dinasnya gitu ya. Kalau satuan pendidikan nggak bisa gitu ya. Jadi ini perannya adalah peran dinas pendidikan karena yang memastikan bahwa ini tuh sebenarnya anak yang sama atau enggak gitu ya. Yaitu masuknya ke dinas pendidikan nanti di admin akun dinas pendidikan yang bisa mengajukan by sistem. Nanti akan masuk ke sistem dan akan di-approval oleh Pusdatin gitu ya. Lalu ada juga eskalasi penanganan residu Pusdatin melalui kanal yang telah disediakan ya ini jika ada perbaikan data tapi indeksnya itu terlalu besar gitu ya. Indeks perubahannya itu terlalu besar. Jadi dari data yang diinput di Dapodik lalu akan dirubah yang sesuai sudah valid Dukcapil gitu ya seperti itu. Tapi harus dipastikan dulu bahwa datanya itu valid dengan Dukcapil. Nanti kalau misalnya terlalu besar indeks perubahannya nanti itu secara sistem tertolak. Nah, inilah nanti yang difasilitasi oleh pusat ya, gitu. Jadi Dinas Pendidikan saat ini sudah punya grup ya, grup-grup Verval dan sudah apa? Sudah per wilayah jadinya agar lebih terfokus seperti itu ya. Itu nanti silahkan satuan pendidikan bisa menyampaikan ke Dinas Pendidikan, nanti Dinas Pendidikan yang bisa meneruskan ke Pusdatin lewat grup tersebut seperti itu. Ya, ini solusi permasalahannya ya. Jadi bisa jadi memang dari Dapodik atau EMIS nanti tadi yang data-data yang memang memang benar-benar harus harus dikeluarkan ya. Jangan sampai misalnya ada anak yang memang nggak sekolah di situ tapi dimasukkan di Dapodik dan EMIS dan itu memang harus apa? Itu akan mengakibatkan datanya residu seperti itu ya. Mungkin agak cepat ya karena waktunya juga nggak banyak. Ini pengenalan fitur dan fungsi. Ini adalah login sebagai satuan pendidikan ya. Ini adalah tampilan dalam manajemen ijazah ya, seperti itu. Ini ada beranda, daftar jadwal, dan kepala sekolah. Nah, ini menu-menu yang ada di manajemen ijazah. Nanti kalau beranda itu, kalau misalnya login sebagai satuan pendidikan ya, operator satuan pendidikan, nanti yang muncul adalah informasi profil satuan pendidikan, lalu di mana daftar jadwal ini eh, nanti bisa dibaca ya kalau daftar jadwalnya ini menampilkan daftar jadwal tahap pelaksanaan pengelolaan data induk ijazah gitu ya. Pengelolaannya ini jenjang apa, ini tanggal berapa sampai berapa lah itu nanti yang dijadikan dasar ya. Jangan sampai nanti santai-santai ternyata sudah selesai, ternyata belum sampai menerbitkan ijazah waktunya sudah habis gitu. Ini harus dijadikan pedoman ya waktunya harus dilihat benar-benar gitu ya. Lalu ini kepala sekolah, menu kepala sekolah ini daftar kepala sekolah. Jadi yang bisa harus dipastikan bahwa di Dapodiknya itu memang sudah ada gitu ya. Kepala sekolah yang jabatannya itu definitif atau PLT pada satuan pendidikan.
Ya, pengaturan di Dapodiknya itu harus dipastikan ya, jangan sampai nanti ada yang kosong gitu ya, jabatan kepala sekolahnya gitu ya. Karena nanti secara secara sistem yang bisa menerbitkan itu memang kepala sekolah definitif atau PLT seperti itu pada satuan pendidikan. Hari ini daftar menu manajemen ijazah ya. Ini ada relasi legalitas ini untuk satuan pendidikan yang apa? Yang tidak memiliki yang tidak terakreditasi ya, karena memang tidak bisa mengeluarkan ijazah, jadinya memang harus dilakukan relasi legalitas. Setelah dilakukan relasi legalitas oleh dinas, nanti jika memang sekolah tersebut tidak terakreditasi gitu dan sudah dilakukan relasi legalitas, nanti sekolah tersebut ini ya melihat menunya ini dia dia direlasi legalitaskan kemana seperti itu, informasi terkait relasi legalitas satuan pendidikannya ya gitu. Lalu ada DNS di mana yang masuk ke menu manajemen ijazah yang dalam kolom DNS ini adalah peserta didik yang telah terdata sebagai DNS yang valid ya, di DNS-nya itu dia valid gitu ya. Jadi baik valid dari data satuan pendidik apa data peserta didiknya dan memang sekolah tersebut terakreditasi atau sudah direlasi legalitaskan seperti itu. Lalu ada apa, kolom penetapan kelulusan ini untuk penentuan penetapan kelulusan peserta didik, ada menu unggah SK penetapan. Ya ini juga satuan pendidikan ya yang melakukan SK apa SK penetapan kelulusan. Lalu ada pembuatan SPTJM ini untuk unggah SPTJM sebagai pengajuan daftar peserta didik calon penerima ijazah ya. Jadi yang bisa bisa mendapatkan nomor ijazah itu adalah peserta didik yang sudah dilakukan SPTJM. Ya, itu. Ini adalah daftar menu manajemen ijazahnya ya. Ini DNT adalah daftar peserta didik yang telah disetujui dan terdata sebagai DNT calon penerima ijazah. Jadi dia sudah proses sampai DNS, sudah SPTJM, sudah disetujui dinas, dan nanti akan menjadi DNT gitu ya. Lalu yang pengelolaan ijazah itu ada dua menu ya, daftar penomoran dan perbaikan ijazah. Ini adalah daftar nomor ijazah peserta didik yang telah terbit ya. Jadi kalau prosesnya sudah selesai, SPTJM lalu disetujui oleh dinas 3 hari, nanti akan muncul nomor ijazahnya. Ini nomor kalau sudah proses itu nanti muncul di daftar penomoran ijazah dan ini yang nanti juga apa menu ini nanti yang akan memunculkan apa ijazahnya gitu ya yang akan dicetak. Ini ya berandanya ini tampilannya ya seperti ini ya. Eh, apa satuan pendidikan gitu ya. Ini, apa tampilan berandanya, nama profil penggunanya, data-data satuan pendidikannya. Lalu ini relasi legalitas di mana laman ini berisi daftar satuan pendidikan yang tidak terakreditasi ya gitu. Jadi kalau yang tidak terakreditasi kan harus direlasi legalitaskan. Nah ini nanti isinya yang seperti itu, yang tidak terakreditasi seperti itu. Mana yang telah ditetapkan untuk menginduk kesatuan pendidikannya. Tujuan dari pengindukan ini adalah untuk memperoleh legalitas dalam penerbitan ijazah ya. Karena sesuai peraturan menteri tadi ya tahun 2024 tadi disebutkan bahwa ijazah hanya dapat diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi oleh BAN PDN. Jadi harus dipastikan bahwa memang satuan pendidikan tersebut memang sudah terakreditasi. Lalu ini ada daftar kepala sekolah ya. Nah, ini karena kenapa kok bahasanya daftar kepala sekolah? Kadang itu di Dapodik gitu ya. Itu kepala sekolah itu nggak hanya satu gitu kan. Padahal seharusnya kepala sekolah yang namanya kepala ya. Kepala sekolah itu harusnya kan satu satuan pendidikan ya harusnya satu. Tapi ternyata secara data gitu itu ada kalanya itu lebih dari satu. Lah itu nanti itu juga termasuk ya, masuk kalau misalnya memang ada sekolah yang secara data itu ada kepala sekolahnya itu lebih dari satu, atau malah justru
kepala sekolahnya itu kosong ya gitu, dari sisi dapodiknya itu yang sebagai kepala sekolahnya itu kosong. Nah, itu juga akan muncul dalam dashboard tadi ya, dashboard untuk memantau tadi verify ijazah gitu ya. Itu akan ditampilkan kalau misalnya masih residu lah, itu nanti yang harus diperbaiki gitu ya. Dari diperbaiki di dapodik atau emisnya gitu. Hmm. Lalu di kepala sekolah ini misalnya namanya kepala sekolah sudah cocok gitu ya, dan nama kepala sekolah yang tercatat di sini itu adalah harusnya yang valid ya. Dan validnya ini valid berdasarkan apa? Lagi-lagi validnya ini sudah dipadankan dengan data Dukcapil gitu. Entah salah, entah benar apapun itu, ya itulah data yang valid adalah data yang ada di Dukcapil. Seperti itu. Hmm. Eh, tapi di data Dukcapil kan tidak ada gelar ya, gelarnya itu nggak muncul. Sedangkan di di ijazah itu memang diperbolehkan ya penulisan gelar akademik. Makanya di aplikasi manajemen ijazah ini itu difasilitasi gitu ya menu untuk perbaikan gelar akademik. Karena namanya tadi kan sesuai dengan Dukcapil. Ternyata nggak ada gelarnya. Lah itu silakan ditambahi ya, dilakukan pengelolaan di menu ini yang ada di manajemen ijazah itu terkait gelar akademik kepala sekolah. Nah, yang nantinya ini akan dituliskan pada pengesahan ijazah seperti itu. Nah, ini DNS ya, atau valid DNS ini, laman ini berisi daftar peserta didik tingkat akhir yang datanya sudah valid ya. Jadi ketika datanya sudah valid, nanti baru masuk ke DNS gitu. Eh, Data ini menunjukkan rekap peserta didik yang akan ditentukan kelulusannya dan diajukan pada SPTJM sebagai calon penerima ijazah, dan dipastikan ya kurikulumnya ini apa yang dipakai gitu. Nah, pengaturan kurikulumnya ini ada di Dapodik gitu ya. Ini ada penetapan kelulusan nanti bisa di bisa di apa? Bisa di dilakukan penetapan kelulusan peserta didik ini lulus atau tidak lulus. Nah, ini aturannya ada di pengaturannya itu ada di manajemen ijazah ini. Karena bisa jadi kan sekolah itu ya mungkin ada anak yang memang tidak diluluskan. Nah, ini mungkin waktunya sudah mepet ya. Ini dari sisi ini sama tadi ya, penetapan kelulusan. Nanti kalau sudah diputuskan anak itu lulus dan tidak lulus, nanti sekolah melakukan pembuatan SK penetapan kelulusan yang nantinya diunggah di manajemen ijazah ini. Lalu apa di-upload ya SK penetapan kelulusan. Lalu selanjutnya diproses SPTJM ya, di, diproses kalau sudah melakukan SK penetapan kelulusan, nanti Satuan Pendidikan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM ya. Itu dari SPTJM ini nanti akan disetujui oleh Dinas Pendidikan. Setelah persetujuan oleh Dinas Pendidikan, nanti baru akan muncul nomor ijazahnya gitu. Itu Bapak Ibu. Ya, ini ketika sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan ya, SPTJM-nya nanti 3 hari nanti akan muncul di daftar penomoran ya, daftar penomoran di kolom daftar penomoran itu masing-masing peserta didiknya itu akan muncul nomor ijazahnya. Nanti akan muncul kalau sudah muncul nomor ijazahnya, nanti akan bisa terlihat apa tombol ya gitu ya untuk melakukan bisa dilihat itu cetak format ijazahnya itu seperti apa yang ini nantinya akan dicetak oleh sekolah gitu, seperti itu. Lalu ini adalah fitur dan fungsi yang dinas kantor Kemenak ya, Adikbud atau pembina SPK ya, sesuai sesuai kewenangannya ada mau menaungi sekolahnya apa gitu ya, dan disesuaikan di mana ini hampir sama ya, apa ada DN ada DNS, ada rekapitulasi kelulusan, tapi isinya yang ada di dinas itu sifatnya rekapitulasi ya, karena kan dia menaungi beberapa sekolah gitu. Kalau
Kalau sekolah tadi kan ya datanya data diri satuan pendidikan itu sendiri. Kalau di dinas berarti data dari sekolah yang ada di naungannya, yang ada di kewenangannya seperti itu. Lalu ada DNT, ini menunjukkan nanti kalau di akun dinas ini menunjukkan daftar satuan pendidikan yang telah mendapat persetujuan SPTJM dan peserta didiknya terdata sebagai DNT calon penerima ijazah. Jadi kolom ijazahnya ini adalah berisi tentang daftar satuan pendidikan yang peserta didiknya telah mendapatkan penerbitan nomor ijazah. Itu ya. Ini lalu DNS dan rekapitulasi DNS ini eh, jika di dinas itu laman ini berisi daftar satuan pendidikan yang telah valid DNS ya, sudah tidak ada residu data PD di wilayah kewenangannya. Nanti silahkan ini untuk mengunduh ya daftar satuan pendidikan yang telah valid DNS gitu ya. Isinya itu rekap satuan pendidikan ya. Kalau tadi kan kalau satuan pendidikan kan isinya peserta didik gitu ya. Lalu ini rekapitulasi kelulusan juga. Laman ini berisi daftar satuan pendidikan yang dikelompokkan berdasarkan status update dari penetapan kelulusan ya. Ini apakah seluruhnya lulus atau sebagian atau bahkan masih belum dilakukan kelulusan dari satuan pendidikannya gitu ya. Lalu untuk DNS rekapitulasi kelulusan ini dari sisi dinas ini laman ini berisi daftar satuan pendidikan yang dikelompokkan berdasarkan status update ya dari unggah penetapan kelulusan ini sudah unggah atau belum gitu ya. Sudah unggah SK penetapan kelulusan atau belum gitu. Lalu untuk yang DNS yang menu rekapitulasi SPTJM ya, laman ini berisi daftar satuan pendidikan yang dikelompokkan berdasarkan status update dari pembuatan SPTJM ini dinilai juga sama ya, apakah sudah melakukan SPTJM atau belum melakukan. Ini yang untuk unggah SPTJM juga sama, berarti berisi daftar satuan pendidikan yang dikelompokkan berdasarkan status update dari unggah ya, yang sudah melakukan unggah SPTJM atau masih belum unggah SPTJM. Jadi sifatnya dinas ini juga harus mengontrol ya, sekolah-sekolah ini sudah yang mana yang sudah atau yang belum gitu ya. Jadi nanti untuk mengingatkan gitu ya. Lalu ini pengelolaan persetujuan SPTJM. Jadi yang melakukan persetujuan SPTJM ini adalah dinas. Ya, ini menunya ada di admin dinas pendidikan gitu ya. Laman ini mengakomodir fungsi verifikasi dan validasi SPTJM untuk memeriksa keabsahan dokumen SPTJM yang diajukan oleh satuan pendidikan ya. Daftar tabel dikelompokkan ke dalam tiga status SPTJM. Ini bisa disetujui, ditolak atau belum verifikasi gitu. Kalau belum verifikasi ya berarti harus dilakukan proses ya, proses verifikasi validasi. Ini ditolak, kalau ditolak harus ditulis apa alasannya karena apa? Mungkin karena belum ditandatangani kepala sekolah atau belum bermateri atau seperti apa. Nanti ya dinas yang melakukan yang melakukan approval ya proses itu ya tersebut. Gitu. Ini persetujuan SPTJM ya, rekapitulasi persetujuan SPTJM. Lalu unggah rekapitulasi ya kalau sudah semuanya satuan pendidikan yang ada di wilayahnya sudah melakukan SPTJM, nanti silahkan dinas melakukan unggah rekapitulasi SPTJM ya. Unggah rekapitulasi SPTJM yang telah ditandatangani oleh kepala instansi ya dan dibubuhi oleh materai 10.000 seperti itu. Lalu untuk DNT, data nominasi rekapitulasi DNT atau daftar nominasi tetap ini, laman ini berisi daftar final satuan pendidikan yang telah diverifikasi jumlah peserta didiknya untuk penerima ijazah ya. Jadi ini ada di peran di Dinas Pendidikan juga ya. Untuk ini ya, kalau dashboardnya itu tadi terkait dashboard berisi tentang untuk mengontrol ya untuk melihat data-data yang masih residu atau tidak dan data-data yang masuk dalam dashboard validasi data peserta didik ini itu adalah data yang berkaitan untuk ijazah untuk pengelolaan mekanisme pengelolaan data ijazah baik itu peserta didik tadi ya satuan pendidikan ataupun kepala mungkin cukup dari kami terima kasih.
Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rahmat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria untuk tambahan informasinya terkait dengan pengelolaan data induk ijazah SMK untuk kita bersama. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut kepada sesi diskusi atau tanya jawab dan kami sudah menerima beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di live streaming YouTube yang diikuti oleh sekolah-sekolah kita pada sore hari ini. Baik, kita coba sebutkan Bapak Ibu.